Hari ini insya Allah kita akan mengingat kembali, memantapkan sabda-sabda Rasulullah Muhammad SAW tentang kitab adab makan. Kitabu Adabut To'am, kitab tentang makan. Tampaknya sederhana, atau mungkin sudah di antara kita sudah banyak yang tahu, tetapi kita mengulang kembali, inilah hadis-hadisnya terkait adab-adab makan. Semoga Allah berikan kekuatan kita untuk melaksanakan ajaran Rasulullah, sunnah Rasulullah dengan sebaik-baiknya, yang mungkin tampaknya sangat sederhana, tetapi dengan yang sederhana itu semoga cinta Allah dilimpahkan pada kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Bab 100 tentang membaca Bismillah di awal makan dan Alhamdulillah di akhir makan. Jadi An Umar ibnu Abi Salamah radhiyallahu anhu anhuma qol, dari keduanya berkata qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sammallahu wa kul biyaminika wa kul mimma yalika, muttafaq alaih. Rasulullah SAW bersabda dari Umar bin Abu Salamah, ya, radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, ucapkanlah atau bacalah Bismillah dan makan dengan tangan kananmu serta ambil bagian yang di dekatmu, muttafaq alaih. Jadi ini adab-adab makan harus kita lakukan dan kita ajarkan juga kepada anak cucu kita. Ucapkanlah Bismillah dan makan dengan tangan kananmu serta ambil bagian yang di dekatmu, muttafaq alaih. Yang kedua dari Aisyah radhiallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang kamu makan, hendaklah mengucapkan Bismillah. Maka jika lupa mengucapkan Bismillah di awalnya, ucapkanlah dengan nama Allah di awal dan di akhir. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Oke, jadi di sini idza akala ahadukum walyadhkurismallah ta'ala. Fa in nasiya, jika kamu lupa, ayat kurasmallahu ta'ala fil awwalihi, falyakul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Jadi kalau lupa membacalah bismillahi awwalahu wa akhirahu, atau minal awal wal akhir, dengan nama Allah di awal dan di akhir. Jadi ketika lupa membaca basmalah, ucapkanlah bismillah awwalahu wa akhirahu. Ini hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Kemudian hadis ke-730 dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bila seorang lelaki masuk ke rumahnya, lalu ia mengucapkan bismillah ketika masuk dan ketika makan, setan berkata kepada teman-temannya, kalian tidak bisa menginap dan ikut makan. Apabila ia masuk dan tidak mengucapkan bismillah, maka setan berkata, kalian dapat nginap. Apabila ia tidak mengucapkan bismillah ketika makan, setan berkata, kalian dapat menginap dan makan. Shadaqa Rasulullah SAW. Jadi ternyata membaca bismillah sangat penting ketika masuk rumah dan ketika makan, ya. Jadi di sini Wa'an Jabir, dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bila seorang lelaki masuk ke rumahnya, ya, idza dakhalar rajulu baitahu fadzakkara Allahu taala, maka ucapkanlah bismillah inda dukhulihi, ketika masuk rumah, wa inda ta'amihi, dan ketika memulai makan. Maka setan akan berkata, ya, kepada sahabat-sahabatnya atau teman-teman setannya, la mabita, kita tidak bisa nginep, tidak bisa mabit di rumahnya, ya. Lakum wala asya'a, dan juga tidak bisa ikut makan. Wa idza dakhala falam yadkurillahu ta'ala inda dukhulihi, ketika masuk, qala syaitanu adraktumul mabita, maka kami tidak bisa nginap. Wa idza lam yadkurillaha
Apabila dia tidak mengucapkan ta'ala inda ta'amihi ketika makan, maka setan akan mengatakan kepada teman-temannya, kita bisa makan dan menginap di rumahnya. Jadi ternyata membaca bismillah ketika akan masuk rumah dan ketika akan makan membuat kita tidak ditemani oleh setan. Hadis riwayat Muslim. Semoga kita bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya dan kita dijauhkan dari godaan setan yang terkutuk baik di rumah maupun di tempat makan. 731 dari Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, apa kata-katanya? Kami bila menghadiri jamuan makan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kami tidak meletakkan tangan kami pada makanan hingga Rasulullah SAW mulai meletakkan tangannya. Jadi tidak ada yang berani mendahului Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan suatu kali kami menghadiri sebuah jamuan makan. Lalu datang seorang budak wanita. Sepertinya ia didorong meletakkan tangannya di makanan. Yang didorong meletakkan tangannya di makanan. Lalu Rasulullah SAW memegang tangan budak tersebut. Kemudian datang seorang Arab Badui. Sepertinya didorong. Maka Rasulullah SAW memegang tangan si Badui. Lalu Rasulullah SAW bersabda. Ini perhatikan dengan baik. Sesungguhnya syaitan ikut makan pada makanan yang tidak diucapkan bismillah dan pegang tangan di si budak. Maka ku pegang tangan si budak. Lalu setan menggunakan si Arab Badui ya, untuk ikut makan bersamanya. Lalu ku pegang tangan si Badui. Demi yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya tangan setan ku pegang bersama kedua tangan orang ini. Kemudian beliau membaca bismillah lalu makan. Hadis riwayat Muslim. Jadi ini ya ketika ada anak-anak atau orang-orang yang belum berpengetahuan makan bersama kita, maka kita harus mengingatkan. Yaitu caranya membaca basmalah sebelum memulai makan. Jadi kalau ada yang langsung mengulurkan tangannya ke hidangan yang ada, kemudian langsung memakannya, maka dipegang tangannya oleh Rasulullah SAW. Karena itu yang mendorong itu adalah setan ternyata. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setan. Jadi di sini setan itu mendorong budak wanita, kemudian mendorong orang Badui, dan setan itu akan ikut makan bersama orang-orang yang tidak membaca basmalah ketika memulai makannya. Hadis riwayat Muslim. 732 dari Umayyah bin Makhshi radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW tengah duduk dan ada seorang lelaki yang tengah makan. Dia tidak mengucapkan bismillah hingga tersisa dari makanannya satu suap. Ya. Ketika ia mengangkat suapan terakhir ke mulutnya, dia mengucapkan bismillah awalahu wa akhirahu. Lalu Nabi SAW tertawa kemudian bersabda, setan ikut makan bersamanya, maka ketika dia mengucapkan bismillah, setan memuntahkan makanannya dari perutnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Jadi kalau kita lupa membaca basmalah pada awal, hendaklah membaca bismillah awaluhu wa akhirahu. Dan itu Rasulullah menyatakan bahwa tadinya sebelum membaca itu ada setan makan bersama dia. Tapi begitu membaca bismillah awalahu wa akhirahu, maka setan memuntahkan makanan dari perutnya. Shadaqa Rasulullah Muhammad SAW. 733 dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata adalah Rasulullah SAW tengah makan bersama 6 orang sahabatnya. Maka datang seorang Arab Badui lalu ikut makan dengan 2 suap. Maka Rasulullah bersabda, jikalau dia si Badui mengucapkan bismillah, niscaya makan ini cukup untuk kalian. Hadis riwayat Tirmizi, ia berkata derajat hadis ini hasan sahih. Jadi kalau ada teman kita yang makan tidak mengucapkan bismillah, makanan kita bisa jadi kurang. Tapi kalau semuanya mengucapkan bismillah, insya Allah cukup. Jadi di sini Rasulullah sedang makan bersama 6 orang sahabatnya, maka datang seorang Arab Badui, lalu ikut makan dengan 2 suap. Maka Rasulullah bersabda, jikalau dia si Badui mengucapkan bismillah, niscaya makan itu cukup untuk kalian. Jadi ucapan bismillah bisa membuat makanan yang kita siapkan untuk bersama-sama makan dengan tamu atau dengan sahabat-sahabat yang lainnya menjadi cukup. Shadaqa Rasulullah Muhammad SAW.
734 dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bila mengangkat jamuannya setelah selesai mengucapkan doa. Ini doa setelah selesai makan. Segala puji bagi Allah, pujian yang banyak, baik lagi diberkahi, tidak ada yang mencukupi dan tidak ada yang membalas dan tidak ada yang dapat melepas diri darinya Rob kami. Hadis riwayat Bukhari. Jadi karena idza rafa'a ma'idatahu qala alhamdulillahi katsira thayyiba mubaraka fihi huwaira makfiyya wala muwadda' wala mustaghna anhu rabbuna. Jadi bacanya adalah alhamdulillahi katsira thayyiba mubaraka fihi ghaira makfiyya wala muwadda'i wala mustaghna anhu rabbuna. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, kasira, pujian yang banyak, ya. Toyiban, yang baik, lagi diberkahi, mubarokan, fihi, di dalamnya, tidak ada yang mencukupi, ya. Wero, makfiyi, ya. Wero makfiyi, tidak ada yang mencukupi, dan tidak ada yang membalas, ya. Wala muwadda', ya. Wala mustagna, dan tidak ada yang dapat berlepas diri darinya, Rob kami. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ini dari Abu Umamah, Nabi bila mengangkat jamuannya setelah selesai mengucapkan doa ini. 735 dari Muaz bin Anas radhiyallahu anhu. Ia berkata Rasulullah SAW bersabda, siapa yang selesai makan makanan lalu ia mengucapkan segala puji bagi Allah, alhamdulillah yang memberikan makanan ini dan memberiku rizki tanpa daya dan upaya dariku. Niscaya diampunkan dosanya yang telah berlalu. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi berkata derajat ini hadis hasan. Jadi membaca setelah makan alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi hauli minni wala quwwati ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ya, jadi siapa yang membaca segala puji bagi Allah yang memberiku makanan ini dan memberi rizki tanpa daya dan usaha dariku, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Demikian hadirin hadirat rahimakumullah, kita masuk ke bab 101, tidak mencela makanan bahkan disunahkan memujinya. Jadi kita tidak boleh mencela makanan. An Abi Hurairah. Ini hadisnya dari Abu Hurairah. Ia berkata Rasulullah SAW tidak pernah sekalipun mencela makanan. Ya. To'amu kottu. Tidak pernah mencela makanan. Bila beliau menyukainya, beliau memakannya. Dan bila beliau tidak menyukainya, beliau meninggalkannya. Muttafaq alaih. Jadi nggak usah banyak komentar ketika ada makanan. Kalau memang enak silahkan makan. Kalau tidak, ya nggak usah makan. Tidak usah dikomentari. Jadi begitu hadis Rasulullah SAW. 373 dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW meminta lauk kepada istrinya. Jadi ahlaha. Sa'ala ahlahu. Al-udma faqalu ma'indana illa khallu. Jadi suatu hari Rasulullah minta lauk kepada istrinya. Mereka berkata, para istrinya berkata, tidak ada kecuali cuka. Ya, khallu. Lalu beliau meminta cuka tersebut dan mulai makan roti dengan cuka. Beliau bersabda, lauk yang paling enak adalah cuka. Lauk yang paling enak adalah cuka. Jadi, nikmal admu al-khallu. Nikmal admu al-khallu. Jadi, lauk yang paling enak adalah cuka. Jadi, Rasulullah suka memuji makanan yang enak dan tidak mencela ketika tidak enak, cukup ditinggalkan saja. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-102 yang harus diucapkan orang yang menghadiri jamuan sedangkan ia berpuasa dan tidak mau membatalkan puasanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, bila salah seorang kamu diundang makan, penuhilah undangan. Jika ia tengah berpuasa, maka doakanlah untuk orang yang mengundangnya, dan jika ia tidak berpuasa, maka makanlah. Jadi ini
bersemangatlah memenuhi undangan karena ini disunahkan oleh Rasulullah SAW. Bila salah seorang kamu diundang makan, hendaklah memenuhi. Jika ia tengah berpuasa, maka doakanlah untuk orang yang mengundangnya. Dan jika ia tidak berpuasa, maka makanlah. Inilah agama yang luar biasa. Ya, ketika diundang makan, diserukan untuk bisa hadir dan makanlah. Ketika berpuasa, tidak usah makan, tapi doakanlah orang yang mengundangnya. Bab 103 yang harus diucapkan orang yang diundang. Diundang makan lalu ada yang mengikutinya. Nah, gimana nih? Kita diundang makan tetapi ada orang yang mengikutinya. Kira-kira cukup apa enggak makanannya? Dari Abu Mas'ud radhiallahu anhu, ia berkata, seorang lelaki mengundang Nabi SAW untuk jamuan makan. Ya. Jamuan makan yang telah disediakannya untuk 5 orang. Ya. Maka ada seorang lelaki yang mengikuti mereka. Ketika dia sampai di pintu, Nabi SAW bersabda, sungguh orang ini mengikuti kami. Jika engkau mau, berilah ia izin. Dan jika engkau mau, dia akan pulang. Kemudian lelaki tersebut berkata, tapi aku mengizinkannya ya Rasulullah. Muttafaq alaih. Ya, jadi ketika ada yang mengikutinya, maka lebih baik kita izinkan saja. Jangan diusir, pulang saja ini khawatir makanannya kurang. Kita ulang kembali. Sungguh orang ini mengikuti kami. Jika engkau mau, berilah ia izin. Dan jika engkau mau, maka ia akan pulang. Kemudian lelaki tersebut berkata, ya Rasulullah, tapi aku mengizinkannya. Muttafaq alaih. Jadi demikian ketika Rasulullah diikuti oleh seseorang yang ketika diundang makan seperti itu. Bab 104, makan dari jamuan yang dekat dan memberi nasihat serta mendidik. Nah, ternyata diperintahkan untuk memberi nasihat. Kita mendidik orang-orang yang cara makannya masih buruk, ya. Dari Umar bin Abu Salamah radhiyallahu anhu, anak tiri Rasulullah SAW, aku sewaktu kecil berada dalam asuhan Rasulullah dan ketika makan tanganku sering ke sana kemari mengambil makanan di nampan. Rasulullah bersabda kepadaku, nak, ucaplah bismillah dan makan dengan tangan kananmu serta ambil bagian yang di dekatmu. Semenjak itu selalu cara makanku seperti yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muttafaq alaih. Jadi baca Bismillah, gunakan tangan kanan, ambil yang dekat terlebih dahulu. 741 dari Salimah Al-Aqwa. Seorang lelaki makan di hadapan Rasulullah SAW dengan tangan kiri. Lalu ia bersabda, makanlah dengan tangan kananmu. Ia berkata, aku tidak bisa. Ia bersabda, benar engkau tidak bisa. Ternyata ia enggan karena sombong. Seketika ia tidak bisa mengangkat tangan ke mulutnya. Hadis riwayat Muslim. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini adab-adab makan Islam tampaknya sederhana, tetapi sangat penting dan sangat fundamental. Kenapa penting dan fundamental? Di samping karena perintah Allah dan Rasulnya sebagai kunci pintu cinta Allah, secara sanitasi, tangan kanan kita untuk makan, tangan kiri kita untuk bersuci, untuk toharoh. Maka peluang untuk kontaminasi bakteri dari tangan kiri menjadi sangat kecil ketika kita suka menggunakan makanan untuk tangan kanan dan untuk bersuci pakai tangan kiri. Ini subhanallah, ajaran yang tampaknya sederhana tetapi bernilai sangat tinggi untuk kesehatan kita, untuk cinta Allah dianugerahkan pada kita semuanya. Yang terakhir, bab 105, larangan mengiringkan 2 biji korma apabila makan bersama, kecuali dengan izin temannya. Mengiringkan 2 korma itu makan 2 korma sekaligus. Ya. Dari Jabalah bin Suhaim, ia berkata, kami ditimpa musim paceklik bersama Ibnu Zubair. Maka kami mendapat rizki kurma. Lalu Abdullah bin Umar melewati kami yang tengah makan. Ya. Beliau berkata, jangan kalian mengiringkan karena sesungguhnya Nabi SAW melarang mengiringkan makanan atau memakan 2 korma. Kemudian ia berkata, kecuali orang tersebut meminta izin saudaranya. Muttafaq alaih. Ini jadi jangan kelihatan begitu tamak ya ketika kita makan bersama. Di sini mengambil 2 korma berturut-turut saja
diperingatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kecuali dia minta izin. Bolehkah saya makan korma ngambil dua sekaligus? Jadi usahakan ngambil satu terlebih dahulu, nanti kita ngambil lagi ketika temannya sudah pada ngambil. Karena kalau kita ngambil duluan, kormanya hanya 5 biji, kita langsung ngambil dua, ada satu nanti teman kita yang nggak kebagian. Dan adab-adab yang kelihatannya sederhana ini menjadi sesuatu yang sangat penting dan semoga kita bisa melaksanakan ini semata-mata qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Demikian kita sampai bab 105. Insya Allah pekan depan kita harus bab 106 yaitu diucapkan dan dilakukan orang yang makan tetapi tidak kenyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam penyampaiannya Ustaz Danuri. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab bagi para jemaah yang punya pertanyaan, boleh untuk langsung ngereskan. Ini ada yang bertanya Ustaz dari Bapak Syahmi Edi. Silakan di Ya, open silakan, mic-nya, Pak. silakan, Pak. Eh, Makasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam, Pak Syahmi. Semoga sehat. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Menarik sekali tadi apa disampaikan. Hmm, Mengenai membaca Bismillah, ya Ustaz ya. Iya, Eh, Kadang kita, Ustaz, lupa. Kadang lupa, kadang-kadang. Kadang ingat di tengah. Kadang tak ingat sama sekali baca Bismillah itu. hmm. Terus bagaimana solusinya Ustadz kalau kita seperti itu kan? Itu ya, Bu. Apakah boleh nanti di ini nggak ingat sama sekali? Nah, gimana nih solusinya kalau kita Hmm. nggak ingat kan? Nah, karena buru-buru karena kelaparan atau laparnya atau makannya enak banget atau gimana tuh ya Ustadz ya? Nah, jadi lupa. Itu Iya, satu iya. Ustadz. Yang kedua, kalaulah kita membaca Bismillah, tentu ada pengaruh positifnya kan Ustadz. Ya, Iya, pengaruh positifnya. Kalau kita lupa, ada pengaruh negatifnya. iya. Kira-kira kalau kita hubungkan dengan ilmu gizi atau ilmu makanan, apalah kira-kira Ustadz ya yang bisa kita rasakan kalau kita membaca Bismillah dengan yang enggak. Mungkin itu aja Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum Iya, iya, warahmatullahi iya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kalau kita lupa sama sekali nih? Nggak ingat tadi hadis-hadisnya, lupanya itu masih sedang dalam makan. Lalu membaca Bismillah awalahu wa akhirahu. Di awalnya sampai akhirnya. Atau minal awal wal akhir. Dari awal sampai akhir. Pertanyaan Pak Sami sulit ini dijawabnya. Gimana lupa sudah selesai makan? Ya, berarti jangan diulang kembali karena kita berarti makan ditemani oleh setan. Jadi setan itu kuncinya takut banget kalau ada orang memulai makan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bahkan tadi masuk rumah ya, Pak Sahmi masuk rumah juga membaca Bismillahirrahmanirrahim. Begitu kita Ya, membaca Bismillahirrahmanirrahim masuk rumah dan memulai makan, setan-setan pada ngobrol ternyata. Wah, nggak bisa iya, mampus ini di rumah orang ini. Waduh, pas makan baca Bismillah juga. Waduh, nggak bisa juga ikut makan, ya. Jadi bagi kita yang beriman pada Allah, pada yang gaib, bahwa kita percaya ada banyak sekali yang bisa kita lihat, tapi banyak juga yang tidak bisa kita lihat. Salah satunya adalah setan dari kelompok jin. Dan kelompok jin ini juga ternyata suka bekerja sama dengan manusia tadi, ya, yang mendorong seorang budak perempuan langsung makan tanpa bismillah. Ternyata kita berkewajiban mengingatkannya. Permasalahannya ketika kita sudah lupa sampai akhir. Sampai akhir berarti kita makan bersama setan. Dan paling kita caranya hanya bertaubat, ya Allah,
Saya mohon kepadamu semoga nanti diingatkan ketika aku akan memulai makan, aku masuk rumah dengan membaca Bismillah. Juga dengan hal-hal hubungan laki-laki perempuan, usahakan membaca Bismillahirrahmanirrahim agar kita tidak dibersamai oleh setan. Begitu Pak Samil. Nah, yang kedua, bagaimana hubungannya dengan gizi? Yang memberikan kesehatan itu kan bukan gizi, yang memberikan kesehatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yakin bahwa la haula wala quwata illa billah. Ketika orang membaca bismillah, insya Allah makannya sesuai dengan perintah Allah akan menjadi sehat. Banyak orang makan tetapi tidak jadi sehat karena tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Makanya kita hati-hati, jangan bergaya akan berjanji, saya besok akan ke rumahmu. Katakan insya Allah. Saya akan perbaiki ekonomi Indonesia. Insya Allah kita akan perbaiki secepat mungkin, sebaik mungkin, dan tolong bantu kami agar Indonesia lebih baik. Jangan sampai lupa mengucapkan insya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Begitu Pak Sami, Edi. Ya. Makasih, Ustadz. Jadi sangat besar ya. Pak Edi kan juga nggak bisa memastikan kalau makan telur akan jadi sehat. Bismillah, bacalah Bismillah, insya Allah akan menjadi Iya, sehat. Jadi kaitannya iya, orang iya. beriman beda Hmm. dengan orang yang tidak beriman. Iya, iya. Begitu. Ya, terima Oh, kasih. ya. Kasih, Prof. Ya, sami-sami. Itu ada lagi Mas Oke, Irfan, mungkin yang tadi selanjutnya itu ada dari Bilal. Bilal Bahlul Ulum. Silakan, boleh di open Silakan mic. Mas Bilal. Baik, apakah suara saya terdengar? Sangat terdengar. Terdengar. Baik, Afan Ustadz sebelumnya saya belum bisa on cam. Jadi di sini saya ingin bertanya bahwasanya kan tadi jelasin ya bahwasanya salah satu adab makan itu mengambil bagian yang terdekat dari kita. Kalau Ya. misalnya kasusnya kita lagi prasmanan atau sedang disuguhi makanan yang sangat banyak di meja makan seperti itu, apakah makna dari hadis ini juga bisa dimaknai kalau misalnya kita sedang di posisi seperti itu, kita mau nggak mau harus terima makan apa yang di dekat kita. Tapi kalau misalnya kita misalnya pengen lauknya itu yang ada di ujung situ gitu, berarti kita nggak boleh ngambil yang itu ya Ustaz ya. Apa harus nerima ala kadar yang di dekat kita aja gitu. Baik Ustaz, terima Bagus kasih. sekali pertanyaannya Mas Bilal ya. Jadi kalau prasmanan ya kita ngambil yang suka ya, yang suka yang dekat kita. Artinya kita antri. Jangan sampai Mas Bilal nyalip karena dia senang rendang di sebelah sana, terus langsung rendang. Ikutin saja urutan. Ketika yang suka silahkan ambil. Belum sampai ke rendang. Nanti sudah sampai rendang baru ngambil. Jangan sampai kita nyalip orang atau mengulurkan tangan kita padahal masih jauh. Begitu Mas Bilal, itu kalau prasmanan. Tapi kalau kita makan di meja makan, ya nanti kan bisa diputar. Kita ambil aja yang dulu, yang dekat dengan kita. Kalau kita suka, kalau tidak suka ya kita. Nanti kan otomatis sahabat kita juga akan memutar. Silakan, silakan, silakan. Nah, ketika disilahkan, kita yang suka kita baru ngambil. Artinya jangan sampai kita memanjangkan tangan kita, mengambil di depannya, misalnya Pak Sahmi di depan kita. Di depan Pak Sahmi kita ambil duluan. Sangat-sangat kurang beradab di dalam Islam. Begitu Mas Bilal. Jadi antri ya Mas Bilal kalau prasmanan. Iya Ustaz, baik Ustaz. Syukran Jangan Ustaz, terima kasih. nyalip-nyalip. Kalau yang nggak suka, nggak usah diambil. Nanti kalau sudah dekat, baru kita ambil. Demikian jawaban saya. Semoga Allah mengampuni kita semuanya bila salah dan kurangnya. Amin ya Rabbal Alamin. Syukran Ustaz, amin. Iya. Apalagi berebut ya, Mas Bilal. Suka-suka di prasmanan berebut dorong-dorongan. Semoga kita semua tidak demikian. Silakan yang berikutnya ada Mbak Rere nih. Masih di mute. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Waalaikumsalam Ustadz. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Rere silakan. Ya, saya izin bertanya terkait tadi sangat menarik sekali tentang adab makan. Salah satunya adalah sebelum makan mengucapkan bismillah. Nah, Iya. seringkali Pak Ustadz, ketika saya bersama rekan-rekan saya makan bersama atau lagi nongkrong gitu ya, kadang kan saya suka bilang, jangan lupa baca bismillah gitu. Tapi Ya. beberapa dari mereka itu mengabaikannya gitu kayak Ya. Ya. menganggap itu kayak tidak penting gitu. Nah, yang Hmm. jadi pertanyaan saya bagaimana sih caranya Pak Ustadz untuk memberikan
setidaknya apa ya penjelasan gitu tentang adab-adab makan salah satunya Bismillah gitu kepada teman-teman di lingkungan terdekat yang mengabaikan tentang hal itu. Ya, ya, ya. Jadi Allah pernah bersumpah di dalam Al-Quran, La uqsimu bima tubsiruna wa ma la tubsirun. Aku bersumpah dengan apa-apa yang dapat kamu lihat dan dengan apa-apa yang tidak dapat kamu lihat. Jadi Allah dan Rasulnya itu bisa melihat sesuatu yang kita tidak melihat, padahal Allah melihat dan Rasulnya. Subhanallah. Yaitu salah satunya tentang setan tadi ya. Setan dari kelompok jin dan kelompok manusia. Makanya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi orang yang percaya bahwa di luar yang dapat kita lihat, banyak sekali yang tidak dapat kita lihat. Maka yang terbaik, wahai sahabatku, ikuti Allah dan Rasulnya. Dan ini kunci keselamatan. Bacalah Bismillahirrahmanirrahim ketika memulai makan, maka setan akan lari dari meja makan kita. Sehingga kita bisa makan dengan izin dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencapai tujuannya yaitu adalah sehat dan kenyang dan makanannya menjadi cukup. Tadi ya, ketika kita makan bersama ya Mbak Rere, ternyata kadang-kala kita khawatir ini nasinya cukup apa enggak, lauknya cukup apa enggak. Ternyata kecukupan itu dijamin oleh Allah dan Rasulnya ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau ada salah satu tidak mengucapkan Bismillah, tadi ada orang Arab Badui yang mengambilnya, kalau ini karena dia nggak baca Bismillah jadi tidak cukup. Karena Rasulullah melihat adanya setan yang menemani Arab Badui tadi ikut makan bersama kita. Dan itu masuknya kemana? Masuknya ke hati. Wasbisu fisudur. Pas pulang, waduh Mbak Rere ngundang makan, kok makanannya cuma sedikit. Cekcok terus jadinya. Mengolok-olok terus. Kalau memang nggak punya uang, nggak usah ngundang. Nah ini setan semua. Arahnya ke sana nih. Ya, karena apa? Karena nggak baca basmalah. Coba baca basmalah tadi. Kan kita bersyukur diundang oleh Mbak Rere makan. Ya, mungkin kita tidak membaca basmalah, maka jadinya olok-olok, menjelek-jelekan, dan sebagainya. Penting banget membaca Bismillahirrahmanirrahim. Gunakan tangan kanan. Tadi kan ada hadisnya ya. Ada seorang yang diingatkan oleh Rasulullah, gunakan tangan kanan. Dia tidak mau. Sampaikan aja ke dia itu. Hati-hati loh. Ada yang tadinya diingatkan suruh makan pakai tangan kanan, dia pakai tangan kiri karena sombong, maka habis itu dia tidak bisa mengangkat tangannya untuk mengambil makanan mulut. Jadi itu, jadi yang pertama sampaikan kepada mereka bahwa di luar yang dapat kita lihat ada makhluk-makhluk yang tidak dapat kita lihat. Yang kedua adalah bahwa apa itu tadi? Kita bisa makan cukup ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Kemudian berikan hadis yang tadi ketika diingatkan dengan hadis tidak mau melaksanakan waspada. Bisa tangannya tidak bisa mengangkat makanan lagi. Demikian. Terima kasih pertanyaan Mbak Rere. Ada pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Azri Arzila Dwida. Mungkin boleh untuk open mic. Arzila silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, eh, tentang adab makan ini, bagaimana persoalan kita, semisalnya kita sang ibu meminta penilaian terhadap makanannya. Itu tentunya kita kayak bilang asin lah, ininya kurang, itunya agak buruk. Lalu bagaimana itu solusinya, Ustaz? Iya, 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 iya. Ya, Tadi Rasulullah SAW mengingatkan kita semuanya, jangan mencela makanan. Ya, kalau tidak suka, apakah terlalu asin atau terlalu pedas, ya sudah, tidak usah dimakan. Nah, sekarang bagaimana ketika ada seorang ibu menghidangkan makanan? Gimana penilaian Arzila ini terhadap makanan ibu, terhadap masakan ibu? Maka jawablah ketika enak, Alhamdulillah enak banget masakan ibu. Nah, begitu. Yang tidak enak, diamkan saja, nggak usah dikasih komentar.
Begitu jawaban saya. Nggak usah dikasih komentar. Yang nggak enak, yang ini enak banget. Yang itu nggak usah dikomentar, tapi kita tidak memakannya dan tidak usah ngasih komentar. Begitu sikap kita. Begitu berdasarkan hadis yang tadi seperti itu ya. Jadi nggak usah dikasih komentar tentang masakan yang kurang enak. Kasih komentar saja masakan yang enak saja. Begitu Arzila. Arzila ya. Ya, baik. Terima kasih Ustadz. Itu ibu itu akan sangat senang ketika Arzila bilang, wah itu gulainya enak banget. Asinannya nggak kasih komentar, terlalu asin. Misalnya begitu nggak usah dikasih komentar. Kasih komentar yang Kalau baik-baik aja ya. gini Ustadz gimana kita kita berikan masukan, Ya oh ini silakan. kurang asin atau kurang pedas atau kurang bumbunya atau gimana tuh Ustadz? Bisa nggak? Boleh nggak kita memberikan masukan Yang supaya pertama Bapak mesti puji dulu, Pak Sahmi, puji dulu. Ini ah asinannya enak banget karena buahnya ini buahnya pilihan. Warnanya juga sangat segar, akan lebih enak lagi kalau tambahin garam sedikit aja. Gitu aja. Tapi puji dulu, Pak. Puji dulu, jangan langsung black, black, black. iya. Ini sudah buahnya udah layu, agak kepedasan. Waduh. Hmm. Jadi angkat yang baik-baik terlebih dahulu, kemudian sebagai koreksi untuk saya garamnya tambahin sedikit, lebih enak. Ya, gitu aja sebagai komentar saja. Tapi kan itu masih Assalamualaikum relatif, Pak. Ustaz. Iya, silakan. Siapa ini Tian? Awalnya kedengaran ya. Maaf saya Iya, tutup kamera Ustaz. Saya Ibu iya silakan. Tian. Ibu Iya, Bu Tian Dia. dari iya, saya tadi ada anak-anak semua yang bertanya, ya saya senang gitu. Ini saya sebetulan ibu-ibu yang sudah 70 tahun Ustaz di kampus IPB Alhamdulillah dan panjang Magang. umur Ibu, semoga amal solehnya Alhamdulillah. banyak. Amin. Ya rabbal alamin. Amin, amin Ustadz. Pertanyaan saya ini sekarang dari sisi emak-emak ya Ustadz. Kadang-kadang Iya, iya. saya kalau menyajikan makanan sama anak atau cucu tuh, mereka tuh pilihan loh Ustadz. Sangat Oh kayak iya. anak-anak sekarang. Ya, memilih. Saya kadang-kadang suka agak sedikit jadi terpicu untuk rada sedikit menyentil lah, walaupun kesannya bukan marah Iya. gitu. Ini mama atau Nini udah bikin capek-capek kok nggak dimakan gitu. Itu gimana tuh Ustadz? Hmm. Saya kadang-kadang suka bilang begitu dan akhirnya mereka mau makan walaupun berat hati. Terima kasih Iya, Ustadz. iya, iya. Ya, jadi ini hadis tentang tadi Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah suka makan, maka Rasulullah makan. Hmm. Kalau tidak suka, maka Rasulullah tidak memakannya. Nah, artinya kita sebagai ibu, sebagai nenek, kita Hmm. perhatikan dari makan yang anak-anak makan. Ya. Iya. Perhatikan. Artinya kita mau masak apa nih, cucu pada mau datang. Nah, Ibu Tian, Ibu dia harus tahu nih. Oh, cucu nomor satu itu sukanya puding. Wah, berarti kita masak puding. Yang satu coba ini sukanya asinan, sukanya sayur lodeh, sayur asem. Amati dengan baik, Ibu. Karena Iya sih. mungkin karena dia tidak akan nggak tega lah apa menjelek-jelekan. Tapi kan nggak mau makan. Iya. Iya. Sekedarnya aja gitu. Jadi Yang paling susah sebenarnya lagi karena kebetulan anak cucu saya kan jumlahnya juga lebih dari 5 gitu, Ustadz lebih dari 6. Agak iya. repot sih kalau begitu. Karena kondisi Nah, dapur dan kalau tenaga begitu saya. sebelum itu di WA dulu, Bu. Anak-anak pengen makan masak apa ini? Mau bakso atau mau apa? Iya, Biasanya iya, yang suka iya. sayur lodeh biasanya ibu diahnya. Yang Iya anak-anak sengaja betul. rebusan saja. Sama akinya aja Iya, yang makan dia kan itu. bilang ini mah makanan nenek-nenek dan kakek-kakek. Kemarin Iya, juga Ustadz saya lagi memang. makan di mana itu di Jalan Merdeka di makanan bunut. Kata Oh anak iya, betul. anak saya nggak ada yang mau kalau diajak ke sana. Itu mah makanan Betul, bapak sama ibu itu. Kita mah betul, nggak ada betul. yang suka. Itu kan sukanya kan yang daun singkong diikat itu, Iya, daun betul. kelapa, daun pepaya, Buntil. Iya. buntil. Nggak ada yang suka itu generasi cucu kita, Bu. Iya, Jadi Ustadz. kuncinya di WA saja ini pada mau makan apa. Biasanya mereka senangnya makanan-makanan yang mereka sukai. Daripada nanti Budiah masak, ternyata yang makan Budiah sendiri. Iya, akhirnya sekarang kadang-kadang saya menyiasatinya, ya udah go food aja gitu, gosen. Ya, masing-masing Ya daripada masak Allah. banyak sekali jenisnya ya Bu.
Betul, banyak Jadi jenisnya dan akhirnya mubazir juga. Terima kasih Ustadz. Ya, ide jadi yang baik. cucu-cucu ibu dia sudah bagus itu. Pertama, makan ketika dia suka. Kalau tidak suka Iya, tidak dimakan. Yang utama tidak menjelek-jelekan makanan yang ibu dia masak yang dia tidak suka. Itu iya. yang penting. Enggak, Yang enggak sih penting. menjelekan, enggak cuman mengabaikannya aja. Tidak mau makan. Iya, iya, iya. Kita Terima tinggal kasih menyesuaikan Ustadz. saja Bu dia sesuai Baik, kesayangan makanannya yang bergizi dan disukai oleh anak dan cucu. betul. Demikian. Terima Baik. kasih. Ada lagi tuh Mas satu Mbak Kirina Ramadhani, Mas Irfan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin dari saudari Kirina Ramadhani, boleh untuk langsung saja ditanyakan di pernik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar, Ustadz? Terdengar jelas, silakan Kirina. Alhamdulillah. Jadi begini Ustadz, tadi untuk saya tidak mendengarkan mengenai pertanyaan dari Putian mengenai kalau misal beliau memasakkan untuk cucunya tapi cucunya milih-milih. Nah, untuk pertanyaan saya ini dari pihak point of view-nya dari anaknya Ustadz. Semisalkan anaknya ini memang tidak suka masakan ibunya, tapi ibunya itu memaksakan untuk makan. Dan seperti kami itu ingin mengatakan, Ibu saya tidak suka, tapi kami tidak enak itu Ustadz. Tidak enak, apalagi ibu kita kan udah masak, tapi kita memang nggak suka masakannya, itu bagaimana ya Ustadz? Sementara kalau semisalkan kita membuangnya, itu kan mubazir. Apa yang harus kita lakukan sebagai Iya, anak Ustadz? Terima kasih Ustadz. iya, ya sama-sama. Nah, biasanya kalau seorang ibu, seorang kakek, seorang nenek, itu kan punya misi anaknya kecukupan gizi. Ya, rata-rata kalau anak-anak yang masih kecil ya, Kirina, itu nggak suka itu masakan nasi tim, jadi nggak mau dia. Padahal nasi tim itu kan lengkap ya, ada nasinya di blender dengan ikan, dengan daging, dengan sayur. Biasanya nggak suka itu. Ya. Jadi untuk anak-anak memang harus diterangkan bahwa ini makanan yang bergizi, membaca Bismillah, gunakan tangan kanan, dan apa makan dari yang disediakan oleh ibunya. Karena ibunya dan neneknya tahu tentang makanan yang bergizi. Apalagi kalau yang dia sukai ternyata jajanan-jajanan kayak ciki-ciki, taro, dan sebagainya. Itu tidak lengkap gizinya. Jadi berbeda yang ini. Kasus tentang anak yang tidak suka makan, jangan sampai makanannya kurang bergizi atau kurang lengkap secara kandungan gizi, sehingga nanti menjadi tidak sempurna kesehatannya. Jadi beda masalah orang dewasa dengan masalah anak. Kalau orang dewasa, insya Allah mungkin Kirina nggak suka lodeh, tapi sukanya sayur asem. Nah, lodeh dan sayur asem secara kandungan gizi sama itu. Tapi masakannya, model masakannya yang berbeda. Nah, kalau seperti itu bisa kita sesuaikan. Tapi kalau masalah yang anak tadi, jangan sampai anak itu makannya ciki-ciki, taro yang hanya karbohidrat dan flavor, sementara masakan ibunya adalah nasi tim yang isinya ada ikan di blender, ada sayuran, ada daging, ada apa ditambahin keju lagi di blender jadi satu, disuapkan. Kalau tidak mau maka akan kesehatannya jadi tidak sempurna. Demikian jawaban saya. Jadi mau dibedakan ya antara remaja dengan anak-anak. Kalau remaja semoga sudah tahu ilmu gizi Mas Mbak Kirina ya. Terima Baik kasih. Ustadz, terima kasih banyak Ustadz atas Ya, jawabannya. ya sama-sama. Ustaz, baik, mungkin ada pertanyaan terakhir Ustaz, dari dari kolom chat dari Oh iya, Mutia Marwa Mufidah. Saya izin silakan bacakan dibacakan. Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, jika ada teman kita yang non-muslim memberikan makan kepada kita, kita tidak mengetahui apakah dia mengkonsumsi babi atau tidak, apakah kita harus memberikannya kepada orang lain atau membuangnya? Begitu Ustaz. Non-muslim memberikan makanan kepada kita selama makanan itu bebas dari daging, bebas dari kira-kira terkontaminasi babi, silahkan dimakan. Misalnya mengantarkannya buah-buahan,
atau kue-kue yang tidak mungkinlah itu akan tercampur babi, maka silahkan dimakan. Tetapi kalau masakannya itu adalah daging atau ayam dan sebagainya yang kemungkinan disiapkan sendiri oleh dia, maka sebaiknya diberikan saja untuk apalah yang kira-kira bermanfaat. Karena kita khawatir, tapi mestinya saudara kita non-muslim udah tahu ya, dia nggak akan memberikan kepada kita yang kira-kira diharamkan oleh kita. Ya, sama kita kan juga ngasih ke mereka ketika kita punya tetangga non-muslim makanan-makanan yang misalnya kue ketika Lebaran. Kue-kue ini kan kita beli dari toko, tidak dari dibuat sendiri. Jadi pada hakikatnya kita boleh memakan makanan pemberian mereka selama tidak mengandung zat-zat atau daging-daging yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, kalau ada yang diharamkan ya diberikan kepada yang memerlukan, yang bisa menghalalkan itu. Mungkin kita punya teman lain lagi yang non-muslim, kita berikan ke sebelahnya lagi. Begitu jawaban saya. Terima kasih. Jangan mubadir dibuang. Terima kasih. Tapi kalau terpaksanya ya bagaimana lagi kita nggak mengkonsumsi. Mungkin ada apa yang lebih menyukai dari makhluk-makhluk di sekitar kita. Begitu jawaban saya. Terima kasih, Irfan. Ya baik, terima kasih Ustaz. Mungkin ada pertanyaan terakhir Ustaz. Dari saudari Apa? Siti Wafa Nurmaulaya. Boleh di open mic-nya langsung bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Waalaikumsalam. Ustaz, Iya, Bapak. bagaimana hukumnya jika ada orang yang memberi makanan tapi kita tuh nggak tahu eh, hasil makanan itu dari mana. Jadi kita tuh hal atau haram itu kita tuh nggak tahu. Kayak pemberian itu kan kalau misalnya daging babi kan jelas haram. Kalau misalnya ini pemberiannya tuh kayak dia tuh dapat belikah atau mencurikah atau bagaimanakah seperti itu. Terima kasih, Ustaz. Oke. Nomor satu, kita berprasangka baik. Ini perintah dalam agama, ya. Berprasangka baik terhadap orang yang memberi. Tetapi kalau orang yang memberi itu adalah menerangkan sesuatu, seperti kisah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Jadi suatu hari Abu Bakar Siddiq pulang ke rumah, ya kan? Di meja ada kue, wah kue. Langsung dia makan, langsung dia ambil makan, wah, langsung dia telan, ya kan? Kemudian pembantunya dia bilang, tumben langsung dimakan, biasanya nanya-nanya, gitu kan? Jadi ketika tidak ada berita apa-apa, makan saja yang di meja makan, seperti Abu Bakar Siddiq. Setelah itu dia terangkan, emang apa itu kue apa? Itu kue saya buat dari tepung. Tepungnya pemberian dari sahabat lama saya. Sahabat lama saya itu dulu waktu zaman jahiliyah pernah saya obati dengan jampi-jampi. Di waktu itu saya bisa ngobatin orang yang sakit dengan jampi-jampi. Dan itu dia memberikan tepung itu. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kemudian memuntahkan apa yang telah dimakannya. Saking khawatirnya ini dari orang-orang yang dulu berobat dengan cara jampi-jampi dan ini memberikan imbalan kepada pembantunya. Oke, yang pertama jadi berprasangka buruk. Yang kedua, ya sebelum dimakan kita nanya dulu. Karena Abu Bakar Siddiq tadi kan nggak nanya dulu, langsung makan, dimuntahkan lagi. Tanya dulu. Terutama dengan sahabatnya, dengan temannya, atau dengan tidak harus dengan orang yang bersangkutan. Ya. Ini siapa yang masak, masakan dari mana, dibuat dari apa, dan sebagainya. Silakan ditanyakan saja melalui sahabat-sahabatnya seperti tadi pembantunya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Demikian, Mbak Siti Wafa. Jadi berprasangka baik tetapi tetap mengecek ya, ditanyakan. Ditanyakan juga nggak apa-apa sambil bergurau. Terima kasih masakannya nih. Beli di mana ini dagingnya, di ikannya? Nah, gitu-gitu. Itu Mas Wafa ya. Jadi komunikasi dengan sebaik-baiknya. Syukur-syukur kalau dari temannya yang ada ketiga, teman ketiga lebih baik lagi. Terima kasih. Syukran, Ustaz. Iya. Ya, mungkin yang barusan itu menandakan akhir sesi tanya jawab. Oke, izin menyelenggarkan informasi bagi para hadirin yang hadir pada kajian pagi ini, boleh untuk sing link hadir kantin yang sudah saya tuliskan di kolom chat.
untuk bisa mengklaim sertifikat dan bukti kehadiran. Terima kasih. Oke, mungkin kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi doa kepada Ustadz Hasim Dahrui. Kembali dipersilahkan. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fir lana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Rabbana inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana Rabbana ja'al Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.